Pernahkah Anda merasakan dinginnya hawa misterius yang meliputi hati saat memasuki tempat yang belum terjamah? Di Alas Purwo, sebuah petualangan tak terlupakan menanti, di mana arwah-arwah terjebak berbisik di balik kabut tebal. Ikuti langkah-langkah Rano, sang peneliti muda, yang terperosok dalam jerat masa lalu yang gelap dan penuh misteri. Halo, para penikmat cerita horor dan misteri. Selamat datang di kanal kami, tempat kita menyelami kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan ikon lonceng agar tidak ketinggalan petualangan menegangkan lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Malam itu, di Alas Purwo, suasana tampak lebih menakutkan dari biasanya. Langit yang gelap pekat seakan hendak menelan segala yang berada di bawahnya. Awan hitam bergulung-gulung, bergerak dengan lambat dan menyeramkan, sesekali menutupi sinar bulan penuh yang seharusnya menjadi penerang di tengah kegelapan. Sinar bulan yang pucat dan redup hanya mampu menembus awan sesaat sebelum kembali terselimuti oleh kegelapan yang mencekam. Suasana ini menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seolah hidup, memberikan kesan sepi dan sunyi yang hanya ditemani sesekali oleh hembusan angin yang berbisik lembut. Di tengah kondisi yang suram tersebut, Rano, seorang peneliti muda yang berani namun waspada, memasuki hutan dengan langkah gontai namun terukur. Ia dibekali dengan senter yang terang dan peta kuno yang sudah beberapa kali dilipat, terasa lecek di tangannya karena sering digunakan. Peta tersebut adalah warisan dari seorang penjelajah yang pernah mengarungi hutan ini puluhan tahun yang lalu, yang menurut cerita tidak pernah kembali. Rano, dengan napas yang ia tarik dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang mungkin ia temukan di hutan misterius ini. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya ingin menariknya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah memasuki hutan, kabut tebal mulai turun dari puncak-puncak pohon tua yang menjulang tinggi. Kabut ini, dengan cepatnya, menyelimuti segala sesuatu di dalam hutan, mengurangi jarak pandang Rano menjadi hanya beberapa meter saja. Senter yang ia pegang erat-erat sekarang hanya mampu menembus kabut sedikit saja sebelum cahayanya tertelan oleh kegelapan. Suasana menjadi lebih mencekam karena kabut ini tidak hanya membuat segalanya menjadi tidak jelas, tapi juga menambah kesan misterius yang mendalam. Suara-suara dari dalam hutan yang semula hanya bisikan, kini terdengar lebih sering dan lebih jelas, seolah kabut membawa suara-suara tersebut langsung ke telinga Rano. Dalam keheningan yang hanya sesekali dipecah oleh suara daun-daun yang bergeser, Rano mulai mendengar suara lain, suara dahan patah dan desis serak yang tiba-tiba memecah kesunyian malam. Suara tersebut seolah datang dari segala arah, membuatnya sulit untuk menentukan asal-usulnya. Ketegangan di udara semakin terasa. Rano tahu bahwa ia tidak sendirian di dalam hutan ini. Ia berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya, mencoba menentukan apakah suara itu datang dari makhluk hutan atau sesuatu yang lebih gelap. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin yang memberinya keberanian untuk tetap berdiri dan menghadapi apapun yang mungkin muncul dari kegelapan. Setelah beberapa saat, langkah Rano membawanya ke suatu tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba, di tengah kabut tebal dan kegelapan yang hampir total, sebuah gua tersembunyi muncul di depan matanya. Gua tersebut tampak tua dan terlupakan, dengan pintu kayu yang ditumbuhi lumut dan berlumut. Pintu itu terbuka sedikit, menciptakan celah yang cukup bagi angin malam untuk membuatnya berderit pelan. Suara yang bagi Rano terdengar seperti tangisan dari masa lalu yang kelam. Pintu itu seolah mengundangnya untuk masuk, untuk menemukan apa yang tersembunyi di balik kayu tua yang telah banyak menyimpan rahasia. Di samping pintu, terpahat nama-nama yang terasa familiar di hati Rano, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang telah lama hilang, yang kisahnya pernah ia dengar dalam cerita rakyat atau legenda lama.
Ketika Rano mendorong pintu gua yang berlumut itu, suara berderit yang mengerikan bergema ke seluruh penjuru hutan, seolah-olah membangunkan roh-roh yang telah lama tertidur di sana. Pintu itu membuka dengan perlahan, menampakkan gelapnya lorong yang mengundang dan misterius di baliknya. Rano merasakan hembusan angin dingin yang menerpanya, angin yang membawa aroma tanah basah dan udara yang belum pernah terhirup oleh manusia selama berabad-abad. Aroma ini bukan hanya dingin, tapi juga memiliki sentuhan aroma muski, kuno, dan tidak bisa dijelaskan, seakan bercampur dengan aroma kematian dan kehancuran. Ini adalah aroma dari ruang yang tersegel, dari lorong yang telah lama tidak disentuh oleh sinar matahari atau angin. Di samping pintu gua, nama-nama yang terpahat di batu membawa kesan misterius yang lebih dalam. Nama-nama itu terlihat tua dan usang. Beberapa hurufnya hampir tidak bisa dibaca lagi karena terkikis oleh waktu. Rano menyentuh pahatan itu dengan jari-jarinya, merasakan dinginnya batu di bawah ujung jarinya. Setiap nama itu membawa cerita yang tidak diketahui, seolah-olah setiap orang yang namanya terpahat di sana telah meninggalkan bagian dari diri mereka di gua ini. Ada legenda di desa terdekat yang mengatakan bahwa mereka yang namanya terukir di pintu gua adalah mereka yang telah memasuki gua ini dan tidak pernah kembali. Legenda ini menambah beban psikologis pada Rano, yang merasa bahwa ia sedang melangkah mengikuti jejak mereka yang hilang, mungkin menuju ke nasib yang sama. Dengan langkah berat, Rano memasuki gua, membiarkan pintu gua tertutup perlahan di belakangnya, meninggalkan segala cahaya dan suara dari dunia luar. Senter yang ia pegang erat mulai memancarkan cahaya yang menjadi satu-satunya sumber penerangan di dalam kegelapan gua. Dinding gua penuh dengan lukisan purba dan simbol-simbol yang tidak diketahui, menceritakan kisah-kisah yang hilang di telan waktu. Lukisan itu tampaknya menggambarkan peristiwa-peristiwa penting, seperti ritual, pertarungan, dan perayaan. Tetapi ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan yang terasa dari cara lukisan itu menggambarkan mata dan ekspresi figur-figur manusia dan makhluk gaib yang tergambar. Di dalam gua yang semakin dalam, suara-suara hampir tidak terdengar mulai menggema. Suara-suara yang tampaknya memanggil nama Rano dengan nada yang melengking dan menyeramkan. Awalnya, suara itu datang sebagai bisikan lembut yang hampir tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Tetapi semakin lama Rano berada di dalam gua, semakin jelas dan keras suara tersebut terdengar. Suara itu seolah datang dari dinding gua itu sendiri, dari batu-batu yang telah menyaksikan berabad-abad sejarah yang tidak tercatat. Rano merasa seolah-olah gua itu hidup, dan suara-suara itu adalah cara gua berkomunikasi dengannya, memanggilnya untuk datang lebih dalam lagi, menariknya ke dalam misteri yang lebih dalam lagi. Sambil menyusuri gua yang semakin gelap, jejak kaki misterius mulai muncul di tanah lembab, terbentuk dari embun yang dingin dan tebal. Ini adalah fenomena yang sulit dijelaskan. Tidak ada sumber cahaya selain dari senter Rano, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang lain di gua itu selain dirinya. Jejak kaki itu terlihat segar, seolah-olah baru saja dibuat oleh seseorang yang tak kasat mata. Rano mengikuti jejak itu dengan hati-hati, tiap langkahnya dipertimbangkan dengan serius. Jejak itu membawanya lebih jauh ke dalam gua, ke bagian yang belum pernah dicapai oleh peneliti atau penjelajah sebelumnya. Udara di sini terasa lebih dingin, dan setiap napas yang Rano hirup terasa seperti menghirup sejarah kuno yang telah lama terkubur. Semakin dalam Rano menyusuri gua, perasaan diikuti semakin kuat. Di setiap belokan dan sudut gelap gua, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Cahaya senter yang berusaha menembus kegelapan hanya menambah ketegangan, seolah-olah setiap titik cahaya membangkitkan lebih banyak bayangan. Bayangan-bayangan itu, meskipun samar, terasa memiliki substansi, bergerak seirama dengan setiap langkah yang diambil Rano. Ini bukan hanya permainan cahaya dan bayang, tetapi seolah-olah ada entitas yang bergerak di tepi pandangannya, selalu tetap satu langkah di belakang,
tidak pernah cukup jelas untuk dilihat secara langsung, namun selalu terasa sangat nyata dan mengancam. Perjalanan menyusuri gua membawa Rano ke sebuah ruangan besar, ruangan yang tampaknya merupakan jantung dari gua ini. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lingkaran batu besar dengan simbol-simbol kuno terukir di sekelilingnya. Batu-batu itu dingin dan kasar di sentuhan, masing-masing terukir dengan garis-garis yang menggambarkan pola yang rumit dan misterius, yang mungkin sekali merupakan bagian dari sebuah ritual kuno atau penandaan penting. Lingkaran ini tampaknya sebagai tempat suci, tempat di mana upacara penting dilakukan, mungkin untuk tujuan yang telah lama dilupakan oleh zaman. Tidak ada debu di sini, seolah-olah ruangan ini masih sering digunakan, atau setidaknya dirawat oleh sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat. Tidak lama setelah Rano memasuki ruangan besar itu, suara jeritan yang memilukan mulai bergema. Jeritan itu menghantui, penuh dengan kesakitan dan keputusasaan, seolah-olah berasal dari kedalaman gua yang bahkan lebih dalam lagi. Suara itu memecahkan kesunyian seperti gelas yang pecah, meninggalkan gema yang bergetar di udara. Rano, yang terkejut dan ketakutan, terdiam sejenak, berusaha memproses dari mana asal suara tersebut. Setelah beberapa saat, jeritan berubah menjadi isakan, seolah-olah sumber suara tersebut sedang menangis atas nasib buruk yang telah lama menimpanya. Suara itu meminta bantuan, meminta pembebasan, seolah-olah terjebak dan tidak bisa lepas dari penderitaan abadi. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, bayangan-bayangan mulai bergerak di dinding gua. Awalnya, Rano mengira ini adalah trik cahaya atau imajinasinya yang bermain-main. Tetapi semakin lama ia menatap, semakin jelas bahwa bayangan-bayangan itu adalah representasi dari adegan yang terjadi di masa lalu. Bayangan-bayangan ini bergerak cepat, menampilkan adegan perang, ritual, dan kematian. Wajah-wajah dalam bayangan itu tampak menderita, seolah-olah terjebak dalam sebuah cerita yang tidak berkesudahan. Rano merasa seolah-olah gua itu sendiri sedang menceritakan kisahnya, menggunakan bayangan sebagai medianya, menunjukkan kepada Rano apa yang pernah terjadi di dalam ruangan ini. Seiring dengan meningkatnya aktivitas gaib di ruangan itu, Rano mulai menyadari bahwa ia tidak hanya sendirian. Arwah-arwah yang terjebak di gua ini mungkin adalah mereka yang namanya terukir di pintu masuk. Mereka mungkin adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa meninggalkan tempat ini, terikat oleh ritual kuno atau tragedi yang belum terselesaikan. Rano merasa panggilan untuk membantu mereka, sebuah dorongan yang hampir tak terelakkan untuk membebaskan jiwa-jiwa ini dari penderitaan mereka. Mungkin itulah mengapa ia merasa diundang ke sini, mengapa gua itu memanggil namanya, dan mengapa ia merasa sebuah tugas yang lebih besar menanti, untuk melepaskan mereka yang telah lama menderita. Dalam ruangan yang diterangi oleh cahaya remang-remang dari senter yang semakin redup, Rano mengumpulkan keberaniannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Di sekitarnya, suasana terasa semakin menegang, seakan-akan tekanan udara di dalam gua semakin berat. Rano menyentuhkan tangannya pada batu dingin yang membentuk lingkaran di tengah ruangan. Setiap sentuhan terasa seperti menyalurkan energi gaib, memberinya kekuatan dan keberanian. Dengan setiap napas, dia merasa lebih terhubung dengan tempat ini, memahami bahwa tugasnya di sini lebih dari sekedar penjelajahan, tetapi mungkin pembebasan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Rano mulai mengucapkan mantra dari naskah kuno yang ia bawa. Suaranya terdengar gema di dinding gua, menggetarkan udara yang sudah terasa berat. Bahasa mantra itu asing dan rumit, sebuah urutan kata-kata yang melodi dan hipnotis yang seolah-olah bisa menyentuh dimensi lain. Ketika Rano berbicara, simbol-simbol di batu mulai bercahaya dengan cahaya kebiruan yang lembut. Masing-masing pulsa cahaya seakan memanggil jiwa yang terkait dengan ritual kuno tersebut. Suasana di dalam gua berubah, udara menjadi dingin tiba-tiba,
dan sejumput energi elektrik terasa menyentuh kulit Rano, membuat bulu kuduknya berdiri. Seiring dengan terus berlanjutnya mantra, arwah-arwah mulai menampakkan diri. Mereka muncul sebagai siluet kabur di awal, kemudian menjadi lebih jelas, wajah-wajah yang terdistorsi oleh waktu dan penderitaan. Mereka tampak mengambang di atas batu, tubuh mereka semi-transparan, bergerak lambat dan menyedihkan. Rano bisa melihat kesedihan dalam mata mereka, rasa sakit yang telah mereka alami selama berabad-abad terjebak di antara dunia ini dan berikutnya. Arwah-arwah itu mulai berbicara, suara mereka hanya bisikan yang terdengar seakan angin lewat, menceritakan kisah-kisah tragis yang tak sempat mereka tamatkan. Ketika mantra semakin mendekati puncaknya, perubahan semakin terasa di dalam gua. Arwah-arwah yang melayang mulai bergerak lebih cepat, cahaya di sekitar batu semakin terang. Rano merasakan ikatan yang menahan mereka mulai terurai, seolah-olah dia mengurai benang yang telah lama tersimpul. Setiap kata yang ia ucapkan meruntuhkan dinding gaib yang memisahkan mereka dari perdamaian. Satu persatu, arwah mulai terangkat, seolah diangkat oleh tangan tak terlihat. Wajah mereka menunjukkan rasa syukur dan lega. Cahaya mereka berubah menjadi lebih cerah, sebelum akhirnya memudar dan menghilang, meninggalkan ruangan itu lebih terang, lebih ringan, dan lebih damai. Namun, tidak semua energi dalam gua merespons dengan damai. Ketika beberapa arwah terbebas, suatu kehadiran yang lebih kuat dan lebih marah mulai terasa membangun kekuatannya. Di sudut-sudut gelap gua, di antara celah-celah batu, kehadiran ini mulai berkumpul, seolah-olah mengumpulkan kekuatan untuk melawan apa yang Rano lakukan. Energi di dalam gua menjadi lebih gelap, lebih berat, seolah-olah ada badai yang sedang mengumpulkan kekuatannya. Udara yang sebelumnya dingin sekarang terasa hampir membeku, dan Rano merasakan sesuatu yang besar dan kuat akan segera menghadapi dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak ingin hutan ini kehilangan arwah yang memberi kekuatannya. Di antara suara gemuruh dari jiwa yang terbebas, suatu kehadiran kuat dan menakutkan mulai memanifestasikan dirinya. Awalnya hanya terasa sebagai tekanan di udara, namun dengan cepat berkembang menjadi sosok yang besar dan mengintimidasi. Bentuknya gelap, kabur, dengan aura yang terasa seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Mata Rano tertuju pada sosok tersebut yang perlahan mengambil bentuk yang lebih jelas. Entitas besar dengan mata yang menyala merah, seolah-olah menyimpan api yang tidak bisa padam. Rano bisa merasakan kebencian dan amarah yang intens dari entitas ini, sebuah arwah penguasa hutan ini yang sudah lama menjaga kekuatan mistis gua dan tidak ingin kehilangan pengaruhnya. Dengan naskah kuno masih tergenggam di tangan, Rano mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan yang tak terelakkan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan pikirannya yang berkecamuk dengan rasa takut dan ketegangan. Dalam diam, dia mengulangi mantra-mantra perlindungan yang telah dia pelajari, mantra yang dirancang untuk menguatkan aura dan melindungi jiwa. Di kakinya, batu-batu lingkaran mulai bercahaya lagi, kali ini dengan warna yang lebih gelap, mencerminkan bahaya yang mendekat. Rano berdiri tegak, matanya tetap terfokus pada entitas yang sekarang mulai bergerak lambat mendekat. Setiap langkahnya membuat gua bergema dengan suara yang menakutkan. Pertarungan yang terjadi bukanlah pertarungan fisik, melainkan pertarungan gaib, di mana kekuatan-kekuatan tak terlihat saling bertarung dalam bentrokan energi. Rano, dengan kekuatan dari mantra-mantra yang dia bacakan, melemparkan gelombang energi yang terlihat seperti cahaya berwarna biru muda ke arah entitas. Entitas itu menjawab dengan mengirim balik gelombang energi gelap yang kuat. Gua itu bergetar dengan intensitas dari energi yang saling bertabrakan, batu-batu di dinding tampaknya menggigil dan retak di beberapa tempat. Udara dipenuhi dengan suara desingan dan ledakan kecil, sementara cahaya dan kegelapan bercampur menjadi tontonan yang menakutkan.
Pertarungan berlangsung intens dan tampak seolah tidak akan ada yang menang. Namun, tiba-tiba, ketika Rano merasa kekuatannya hampir habis, arwah yang telah dibebaskannya kembali, kali ini tidak sebagai penonton tetapi sebagai partisipan. Mereka bercahaya terang dengan energi yang mereka peroleh kembali, bergerak mengelilingi Rano, memberikannya kekuatan dan perlindungan. Dengan bantuan mereka, Rano mengucapkan mantra terakhir dengan suara yang bergema melalui seluruh gua. Energi gabungan ini terlalu kuat bagi entitas gelap, yang teriakannya memecah keheningan saat ia kalah dan larut menjadi kabut hitam yang perlahan menghilang. Ketika entitas gelap tersebut menghilang, suasana di dalam gua langsung terasa lebih ringan. Cahaya yang semula suram kini terasa lebih terang, dan udara yang dingin mulai menghangat. Rano, lelah namun lega, duduk di tengah lingkaran batu, merasakan kelelahannya sedalam tulang. Dia menutup mata, mendengarkan keheningan yang kini dipenuhi dengan suara tetesan air dari stalaktit di gua. Damai yang baru ditemukan ini adalah bukti dari kemenangannya, tidak hanya atas entitas gelap tapi juga atas ketakutannya sendiri. Rano menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk semua jiwa yang telah dia bantu bebaskan. Setelah beberapa saat beristirahat di gua yang kini telah menjadi tempat damai, Rano memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke dunia luar. Langkah kaki yang sebelumnya terasa berat kini lebih ringan, seakan beban berat telah terangkat dari bahunya. Dia melangkah keluar dari gua, matahari pagi yang cerah menyambutnya dengan sinar hangat yang menyilaukan setelah berjam-jam dalam kegelapan. Sejauh mata memandang, hutan Alas Purwo tampak berbeda baginya sekarang. Lebih ramah, lebih terang. Seakan-akan alam juga merayakan pembebasan yang telah dia bantu wujudkan. Setiap suara dari hutan, dari kicauan burung hingga desiran angin di antara daun-daun, menyampaikan nuansa syukur dan kelegaan. Sesampainya di tepi hutan, Rano berhenti untuk melihat kembali ke dalam kegelapan yang kini telah dia tinggalkan. Dia merenung tentang semua yang telah terjadi, dari rasa takut yang menghantui saat pertama kali memasuki hutan, hingga kepuasan mendalam yang dia rasakan sekarang. Ini bukan hanya perjalanan fisik melalui hutan atau gua, tapi perjalanan emosional dan spiritual yang telah mengubahnya. Dia merasa telah meninggalkan bagian dari dirinya di dalam gua tersebut, bagian yang penuh ketakutan dan keraguan, dan kini berdiri di sini sebagai seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh pengertian tentang dunia yang tidak terlihat. Langkah selanjutnya untuk Rano adalah kembali ke kehidupan sehari-harinya, ke dunia yang mungkin tidak akan sepenuhnya mengerti atau menghargai apa yang telah dia alami. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang lain tentang pertarungan gaib, tentang arwah yang berbicara, atau tentang entitas gelap yang hampir menghancurkannya? Dia tahu itu akan sulit, tetapi dia juga tahu bahwa pengalaman ini telah memberinya perspektif baru tentang kehidupan dan kematian, tentang alam semesta dan misteri yang masih banyak belum terungkap. Saat berjalan kembali ke kampung halamannya, Rano memutuskan bahwa dia perlu membagikan ceritanya, tidak hanya sebagai catatan dari pengalamannya, tetapi juga sebagai pesan kepada dunia tentang pentingnya menghormati dan memahami kekuatan yang berada di luar pemahaman manusia biasa. Dia berencana untuk menulis tentang pengalamannya, mungkin dalam buku atau serangkaian artikel yang bisa membuka mata lebih banyak orang terhadap dunia gaib yang dia telah saksikan. Dia tahu itu tidak akan mudah, tetapi merasa berkewajiban untuk berbagi apa yang telah dia pelajari, untuk mungkin membuat dunia sedikit lebih terbuka dan siap menghadapi keajaiban dan misteri yang ada. Kepada Anda yang telah mengikuti kisah ini, terima kasih telah bersama Rano dalam perjalanan yang menegangkan ini. Ingatlah bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap, dan kadang-kadang, para pemberani yang bersedia menjelajahi yang tidak diketahui bisa membuka jalan untuk pemahaman yang lebih besar bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah serupa yang akan membawa Anda ke dunia lain penuh dengan petualangan,
misteri, dan pembelajaran. Bersiaplah, karena setiap langkah yang kita ambil bisa membawa kita ke dalam cerita baru yang sama menakutkannya dengan yang baru saja Anda ikuti.